wabarakatuh. Semangat pagi buat kita semuanya. Semoga kita tetap semangat walaupun kita hanya bisa mempresentasikan hasil diskusi kami secara virtual melalui sosial media YouTube ya. Perkenalan dulu, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Larissa Ahsaniyah Albaroroh, yang kedua Danar Maulana Arizal, yang ketiga Siti Hidayatun Nafiah, yang keempat Muhammad Cahyo Pambudi, yang kelima Ina Lufiana, dan yang terakhir saya sendiri Dita Putri Armianto. Di sini kita akan membahas tentang menghargai orang lain yang nantinya terdiri dari 16 subbab materi, dan nanti masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kita. Oke, langsung saja kepada Mbak Larissa Ahsaniyah Albaroroh untuk menjelaskan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Ahsaniyah Albaroroh, NIM 181221196. Pendekatan person center. Carol Rogers mengembangkan sebuah pendekatan konselingnya yang kini biasa disebut dengan pendekatan person center, yaitu terpusat pada individu. Pada awalnya, Rogers menyetik pendekatan ini dengan sebutan client centered, yang artinya terpusat pada individu. Tetapi kemudian ia menyadari pentingnya memperlakukan individu yang dibantunya sebagai seorang personal, bukan sebagai seorang klien. Rogers dalam pendekatan ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya mempunyai sifat-sifat positif dan berpotensi untuk memahami dirinya dan memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Manusia berpotensi menemukan solusi-solusinya sendiri. Rogers menegaskan bahwa sikap dan karakteristik pribadi konselor dan kedekatan hubungannya dengan klien sangat penting dan perlu diperhatikan demi keberhasilan dalam membantu memecahkan masalah-masalahnya. Rogers menentang banyak pandangan tradisional tentang konseling. Dia menolak manfaat-manfaat pemberian nasihat, saran, perintah langsung, persuasi, pengajaran, dan interpretasi pendapat dan perasaan klien. Menurutnya, kita sebaiknya memfokuskan diri pada cerita klien dengan mencermati dan memperjelas keterangan verbal dan bahasa nonverbalnya. Rogers berpendapat bahwa hubungan-hubungan yang bersifat membantu mempunyai kontribusi yang lebih besar dari faktor-faktor lain sebagai keberhasilan klien memecahkan masalahnya sendiri. Hubungan individu lebih penting daripada masalah itu sendiri. Rogers percaya bahwa proses yang bersifat membantu bukan hanya mampu memungkinkan klien menemukan solusi atas masalahnya sendiri, tetapi juga memungkinkan kepribadiannya akan tumbuh secara lebih baik, sehingga ia mampu memecahkan masalahnya di masa mendatang dengan lebih efektif. Individu lebih penting daripada solusi atas masalahnya. Prinsip-prinsip dasar dalam pendekatan person-centered sangat cocok dipakai dalam berbagai situasi kehidupan. Pendekatan ini tidak mencampuri, melainkan menghargai orang yang dibantu. Orang yang dibantu dipandang sederajat dengan orang yang membantu, dan dipandang cukup mampu untuk menemukan solusinya sendiri. Mengapa Anda ingin membantu orang lain? Ada banyak alasan mengapa orang tergugah untuk peduli dan menolong orang lain. Namun perlu mencermati alasan-alasan membantu orang lain, karena alasan itu dapat mempengaruhi cara Anda memberikan bantuan. Misalnya, mungkin Anda percaya bahwa karena kekayaan pengalaman hidup, Anda mempunyai jawaban atas banyak dilema yang umumnya dihadapi orang-orang. Tentu saja dengan kekayaan pengalaman itu, Anda lebih mudah menjalin hubungan dengan orang lain dan memahami sikap yang mereka ambil atas masalah-masalah yang serupa dengan masalah-masalah yang pernah Anda jumpai. Akan tetapi, menjadi berbahaya jikalau Anda menganggap masalah itu dan sikap Anda atasnya sama persis dengan masalah dan sikap orang lain. Dan
Yang lebih parah lagi adalah jika kita memaksakan solusi kita kepada orang lain, padahal solusi tersebut mungkin tidak cocok untuknya. Ini berarti tanpa sengaja kita justru menambah kebingungan, frustasi, dan keputusasaannya. Masalah-masalah pribadi kita sendiri akan mempengaruhi efektivitas bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Maka dari itu, jika hendak membantu orang lain, sebaiknya terlebih dahulu kita selesaikan masalah-masalah kita sendiri, supaya kita dapat membantu orang lain dengan lebih efektif. Percaya. Memperoleh kepercayaan orang lain membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh agenda orang yang menolong dan yang ditolong. Selanjutnya, hormat. Sikap hormat berarti menghargai orang sebagaimana adanya dan sebagai orang yang layak dihargai. Kemudian, empati. Empati merupakan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga hampir meniadakan identitas diri untuk menyatu dengan orang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menerima. Menerima yaitu menghargai orang lain, juga berarti menerimanya sebagaimana adanya. Jika kita menerimanya, dia akan merasa dihargai, merasa nyaman, berpandangan positif terhadap kepribadiannya dan berkembang menjadi lebih maju. Selanjutnya yaitu aman. Untuk membantu orang lain, kita perlu menciptakan hubungan dan lingkungan yang menjaminnya dia berbicara secara bebas dengan kita, kecuali merasa aman. Selanjutnya yaitu ada tulus. Menerima orang secara tulus berarti tidak bersikap menghakimi dan mampu menerima orang lain secara tulus dan bersikap positif. Selanjutnya adalah jujur. Jika kita menolong seseorang, maka kita perlu bersikap jujur dan tidak dibuat-buat sehingga orang yang dibantu tidak ingin ditipu dan akan menebak-nebak jika orang yang membantu berpura-pura menjadi orang selain dirinya. Jujur merupakan perilaku yang penting di mana saja, karena jujur merupakan kunci yang terbaik dalam melakukan setiap langkah apapun. Selanjutnya adalah cakap. Dalam membantu orang lain, kita tidak perlu memandang kualitas cakap. Yang kita butuhkan adalah kita mampu membuat orang yang kita bantu merasa bahwa dirinya cakap. Selain itu, juga kita perlu meyakini bahwa orang tersebut memiliki sumber-sumber batiniah untuk menyikapi masalahnya sendiri dan menemukan solusinya. Baik, saya Ina Lufiana. Saya akan menerangkan tentang kerahasiaan dan batas-batas kerahasiaan. Kerahasiaan. Kita perlu menghargai kerahasiaan orang yang kita bantu. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengajak orang tersebut bicara terbuka dengan kita karena dia takut kalau rahasianya akan diketahui banyak orang. Oleh karena itu, sebelum memulai pembicaraan, sebaiknya kita memastikan dulu bahwa kerahasiaan terjamin. Selanjutnya ada batas-batas kerahasiaan. Kita perlu mengetahui apa saja yang harus dirahasiakan sehingga keselamatan orang lain dan kita sendiri terjaga. Jika mengetahui sesuatu yang secara etis tidak patut dirahasiakan, kita perlu memberitahunya kepada orang yang tepat pada waktu dan dengan cara yang tepat pula. Jadi materi selanjutnya yaitu perlunya membuka rahasia. Di sini sudah dituliskan kita harus mempertimbangkan dengan cermat untuk memberitahukan atau tidak informasi yang menyangkut keselamatan, resiko yang membahayakan atau pelecehan. Nah, jika keselamatan Anda ini menjadi taruhannya, maka lindungilah diri Anda. Tetapi informasi yang akan kalian sampaikan itu harus secara tersembunyi. Selain itu, jika kita membuka rahasia, kita juga harus mengakui bahwa kita sudah mengingkari kepercayaannya. Karena apa? Kepercayaan antara konselor dan konseli itu juga termasuk ke dalam kode etik di suatu proses konseling. Nah, selanjutnya yaitu memegang prinsip-prinsip etika. Kenapa? Karena kita perlu menentukan batas-batas etika secara jelas, karena tanpa batas-batas yang jelas maka bantuan yang akan kita berikan kepada konseling nanti itu tidak akan
efektif dan tidak akan berjalan dengan lancar. Alasannya, kita harus menciptakan hubungan yang hangat, empatik, dan membantu. Yang kedua, harus menjaga jarak secara mental maupun emosional dari waktu ke waktu ketika percakapan sedang berlangsung. Kemudian kesetaraan atau tidaknya hubungan dengan orang yang kita bantu harus sebagian setara dan sebagian tidak setara. Keduanya harus saling menghormati dan menghargai, tidak ada superior atau interior di dalam proses konseling. Jika orang yang Anda bantu itu memandang Anda superior, dia mungkin tidak merasa tidak kuasa untuk membuat keputusan sendiri. Jadi dia akan merasa bingung, terbebani karena dia merasa dirinya rendah dan di situ ada superior, yaitu kita sebagai konselornya. Jadi kita harus hidupnya itu setara, tidak ada superior dan tidak ada interior di dalam proses konseling. Nah, perlu diingat ya teman-teman, tugas orang yang membantu adalah mendengarkan, sedangkan orang yang dibantu adalah berbicara. Jadi hindari ketika kita melakukan konseling atau ketika kita membantu orang lain, hindari membicarakan pengalaman kita sendiri. Jika tindakan itu terjadi, maka akan menimbulkan perasaan tidak mampu dan tidak berkompeten, manakala si konselor itu merasa kalau dia itu tidak sanggup melakukan seperti apa yang sudah kita lakukan. Nah, akibatnya komunikasi yang seharusnya terjadi itu bersifat dua arah malah justru berlangsung satu arah. Membatasi diri untuk tidak menceritakan pengalaman kita sendiri itu akan menumbuhkan perasaan positif, konseli, dan komunikasi saat terjadinya konseling atau saat kita membantu orang tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan hubungan yang tidak setara tadi, orang yang kita bantu itu akan memandang bahwasannya kita itu sebagai orang yang tidak memiliki masalah, juga bijaksana, dewasa, hangat, dan perhatian. Pendeknya, kita akan dikagumi oleh orang yang akan kita bantu atau kita akan dikagumi oleh konselor kita sendiri. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu memahami dan menghargai perbedaan. Hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin membantu orang lain yaitu dengan yang berkaitan dengan ras, budaya, gender, seksualitas, spiritualitas, usia, dan kelemahan. Sebaiknya memikirkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi kita ketika berbicara dengan konselor yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Kita sebaiknya atau sepatutnya mengoreksi prasangka-prasangka kita karena prasangka-prasangka ini akan mempengaruhi pembicaraan dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Tetapi kita harus memunculkan prasangka-prasangka yang positif juga biar pembicaraan yang berlangsung nanti atau penyelesaian masalah yang berlangsung nanti akan berjalan secara efektif dan sebaik mungkin. Oke, alhamdulillah materi dari kelompok kami sudah selesai. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab sebisa kita. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.